Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Sebelum membahas hukum pertama, kita akan lebih dahulu menyinggung hukum nol termodinamika untuk melengkapi pemahaman. Sekarang hukum nol termodinamika itu apa? Seperti yang dikatakan oleh Goodstein, konsep suhu adalah sesuatu yang masuk akal dan mendasar dalam fisika. Hukum nol menjadi asumsi dasar sebelum hukum termodinamika lainnya dikembangkan. Misalnya, pada hukum nol termodinamika, kita memiliki dua benda A dan B yang tidak bersentuhan secara termal. Jika kita menempatkan benda ketiga C dalam kontak termal dengan keduanya dan membiarkan sistem mencapai kesetimbangan termal, maka benda A dan C mencapai kesetimbangan, B dan C juga mencapai kesetimbangan. Maka berdasarkan hukum nol dapat disimpulkan bahwa A dan B juga berada dalam kesetimbangan termal, meskipun keduanya tidak pernah bersentuhan langsung. Kesimpulannya, benda dalam kesetimbangan memiliki suhu yang sama, dan benda dengan suhu yang sama akan berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi itu kesimpulannya. Benda dalam kesetimbangan memiliki suhu yang sama, dan benda dengan suhu yang sama akan berada dalam kesetimbangan. Sekarang kita masuk ke hukum pertama termodinamika. Hukum pertama dapat diformulasikan dalam berbagai cara. Misalnya ya, Max Planck dalam bukunya Treatise on Thermodynamics itu dia menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam siklus dan menghasilkan energi kinetik terus-menerus dari ketiadaan. Nah, agak aneh ya kalimat dari Planck ini. Saya ulangi, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam siklus dan menghasilkan energi kinetik terus-menerus dari ketiadaan. Artinya tidak ada energi yang gratis. Tidak ada energi yang diciptakan dari ketiadaan, tidak ada energi yang gratis. Kemudian Rudolf Clausius dalam The Mechanical Theory of Heat menjelaskan bahwa dalam semua kasus di mana kerja dihasilkan oleh panas, sejumlah panas dikonsumsi secara proporsional dengan kerja yang dilakukan. Sebaliknya, dengan jumlah kerja yang sama, jumlah panas yang sama dapat dihasilkan kembali. Itu pernyataan dari Rudolf Clausius. Hukum pertama sering dianggap sebagai hukum kekekalan energi yang menyatakan energi dalam sistem tertutup adalah kekal, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Untuk lebih memahami, mari kita bagi alam semesta ini menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah sistem, yaitu bagian yang sedang kita analisis, dan bagian kedua adalah lingkungan, yaitu segala sesuatu yang di luar dari sistem, segala sesuatu yang di luar analisis kita. Nah, misalnya Q adalah panas yang ditambahkan ke sistem dari lingkungan, jadi nambahi panas itu di sistem dari lingkungan. Kemudian W adalah kerja yang dilakukan pada sistem oleh lingkungan. Nah, ini kerjanya. Nah, kemudian U itu energi dalam sebuah sistem. Persamaan hukum pertama itu menyatakan delta U sama dengan Q plus W. Delta U itu apa? Delta U adalah perubahan energi dalam sistem, energi dalamnya. Kemudian Q energi panas yang masuk atau keluar dari sistem, masuk itu ditambahi atau keluar dari sistem. Kemudian W adalah kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem. Jadi jika Q itu negatif, energi panas itu negatif, artinya panas keluar dari sistem, panas keluar. Kemudian jika W itu negatif, artinya sistem melakukan kerja pada lingkungan. Untuk menghindari kebingungan dengan konsep panas atau kerja negatif, kita bisa menambahkan subscript. Ps panas yang masuk ke sistem, Qa panas yang keluar di sistem, Ws kerja yang dilakukan oleh sistem, We kerja yang dilakukan oleh lingkungan. Ws itu kerja yang dilakukan pada sistem, We adalah kerja yang dilakukan oleh sistem, dilakukan atau pada
Kalau dilakukan berarti sistemnya menghasilkan kerja. Kalau WS itu berarti lingkungannya memasukkan kerja. Dengan ini kita bisa menulis hukum pertama dalam berbagai bentuk. Delta U sama dengan Qs plus Qw. Artinya perubahan energi dalam itu sama dengan panas yang masuk dan kerja yang dilakukan pada sistem. Kerja yang dilakukan pada. Kemudian delta U sama dengan Qs min We. Artinya perubahan energi dalam sama dengan panas yang masuk. Jadi perubahan energi dalam itu sama dengan panas yang masuk dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Kemudian yang keempat yaitu delta U sama dengan Ws minus Qe, yaitu perubahan energi dalam itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh pada sistem dan dikurangi panas yang keluar. Kita bisa menggunakan bentuk yang paling sesuai dengan aplikasi tertentu tergantung dengan situasi. Kemudian konversi energi panas ke kerja mekanik dengan piston. Piston itu adalah benda padat yang bergerak maju mundur di dalam tabung silinder, biasanya titik mati atas, titik mati bawah. Satu ujung piston bersentuhan dengan gas dalam sistem dan ujung lainnya terhubung ke mesin. Dalam ilustrasi ini warna abu-abu menunjukkan bagian yang terisolasi secara thermal. Kemudian tidak ada transfer panas dari piston atau dinding silinder. Kemudian piston itu menutup rapat agar gas tidak bocor. Dasar sistem piston, bagian bawah silinder bersentuhan dengan reservoir panas yang bersuhu T. Kemudian reservoir memiliki kapasitas panas tak terbatas sehingga bisa menambahkan atau melepaskan panas tanpa perubahan suhu. Gas ideal di dalam silinder memiliki suhu yang sama dengan reservoir dan volume gas atau sama dengan itu luas penampang piston kali posisi piston X. Bagaimana kerja piston? Gas menekan piston dengan gaya tertentu F. Jika gas mengembang, maka gaya ini melakukan kerja pada lingkungan. Karena gas berada dalam kesetimbangan thermal, maka suhu dan energi dalamnya tidak berubah. Jadi energi dalamnya tidak berubah. Berdasarkan hukum pertama, kerja yang dilakukan oleh gas harus sama dengan gas yang ditransfer ke panas. Hasilnya, sistem berhasil mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Proses ini juga bisa dibalik. Jika gaya eksternal menekan piston ke bawah, kerja dilakukan pada gas, suhu dan energi dalam gas tetap konstan. Kemudian panas dikeluarkan dari gas ke reservoir. Kemudian berdasarkan hukum pertama, kerja yang dilakukan pada gas sama dengan panas yang dilepaskan oleh gas ke lingkungan. Kemudian model sederhana untuk konversi energi. Simulasi ini itu akan menunjukkan bagaimana energi dalam itu bisa diubah menjadi kerja tanpa transfer panas. Ingat ya, ini menunjukkan bahwa energi dalam bisa diubah menjadi kerja, dikonversi menjadi kerja, energi dalam dikonversi menjadi kerja tanpa transfer panas. Dalam simulasi ini, atom bergerak antara dua dinding vertikal. Dinding kiri tetap, sedangkan dinding kanan bergerak. Dinding kanannya kan ada pistonnya. Panel atas itu gas mengembang, atom kehilangan energi kinetik, kemudian suhunya turun. Kemudian panel bawah, gas itu dikompresi. Atom bertambah cepat, suhu naik. Jika dikompresi, atomnya bertambah cepat dan suhu naik. Nah, kemudian proses adiabatik. Ekspansi adiabatik. Pertama ya, ekspansi adiabatik. Energi dalam berubah menjadi kerja dan gas mendingin. Kemudian kompresi adiabatik, ini ekspansi, energi dalam berubah menjadi kerja dan gas mendingin. Kemudian kompresi adiabatik itu kerja berubah menjadi energi dalam dan gas memanas. Kerja berubah menjadi energi dalam dan gas memanas, itu kompresinya. Kemudian proses isotermal atau proses suhu konstan, suhu tetap. Dinding tetap dihubungkan dengan reservoir panas. Ini memungkinkan gas itu menyerap dan melepaskan panas agar suhu tetap konstan. Saat gas mengembang, panas mengalir ke gas dari reservoir. Jadi panasnya mengalir dari reservoir ke gas.
Saat kompresi, ya, saat dikompresi ditekan, itu panas mengalir keluar dari gas ke reservoir. Panasnya mengalir keluar dari gas ke reservoir. Ingat ya, saat mengembang dan saat kompresi itu berbeda. Jadi kesimpulan dalam video ini adalah dalam ekspansi isotermal suhu konstan, panas yang masuk ke sistem itu diubah menjadi kerja. Jadi panasnya itu diubah menjadi kerja. Kemudian dalam kompresi isotermal, ya, ekspansi itu kan pengembang. Ekspansi. Dalam kompresi isotermal, kerja yang dilakukan pada sistem diubah menjadi panas. Kerjanya diubah menjadi panas. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi dalam hanya bisa berubah melalui panas dan kerja. Jadi, dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana mesin panas bekerja dan bagaimana energi dikonversi dalam sistem termodinamika.